Ya Siri Amri Wahyu datang Bisani yang kau amal bagi. Kalau di sini bukan boleh dilupakan. Mudah-mudahan pemahaman yang diberikan oleh Bapak dan kita semua di sini bisa kita terima dan kita bisa jalankan masing-masing dari apa yang sudah diuraikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Betul sekali Bapak Ibu. Halo. Masih semangat mendengarkan? Ya, alhamdulillah. Karena ini ada yang galau nih, ya. Ada Pak Eko yang mau P2 di jam 1 dan ada saya juga yang ruang kolaborasinya kebetulan dapat jam 1 juga. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya awali dengan tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak bahwa K3SP itu betul-betul memang harus kita jalankan ya. Mulai dari komunikasi ini, kita komunikasikan dulu ya. Setelah itu koordinasi, lalu kolaborasi untuk mendapatkan solusi. Kalau solusinya sudah dapat, pasti insya Allah prestasinya akan ada ya. Tepuk tangan dulu buat K3SP kita. Karena ini lahir dari Bapak nih K3SP ya, jadi itu selalu saja itu selalu ada di pemikiran kita di setiap kegiatan supaya berjalan lancar gitu ya. Nah, insya Allah hari ini tim pencetak rapor kelas 9 itu Pak Heru, kelas 8 itu Pak Dadi, kelas 7 itu Pak Gofida. Setelah rapat ini akan bergerak ya untuk mencetak rapor. Mudah-mudahan kita selesai ya Pak ya. Atau STS tadinya sumatif setengah semester. Nah, pembagiannya teknisnya sama sekolah ya Bapak Ibu. Kelas 91 sampai 911, 81 sampai 86 itu dimulai pukul 7 sampai pukul 9. Ruangannya sama di kelas masing-masing 2 jam. Nah, anaknya dikemanakan Bapak Ibu? Anaknya BDR, belajar di rumah, orang tuanya yang mengambil rapor, dan Bapak Ibu siapkan tugas untuk anak-anak di rumah, gitu ya. Jadi anak tidak ada yang berkeliaran di sekolah, tetapi orang tuanya yang mengambil. Lalu setelah itu kelas 71 sampai 711, 87 sampai 811 itu kita mulai 9.30. Kalau tadi yang sesi satunya berakhir di jam 9, ada space waktu ya 30 menit untuk Bapak Ibu bergantian ruangannya. Jadi 9.30 sampai 11.30 untuk yang sesi 2. Kelas 11 sampai 87, 811 Bapak Ibu. Itu untuk teknis pembagian rapor. Karena di Oktober ini kita padat sekali wajibnya. Setelah nanti besok berakhir di Jumat, berarti kita diawali tanggal 16 itu kelas 7 dan kelas 8 itu sudah mulai dengan P5-nya project. Kalau kelas 9 tetap KBN tapi dalam supervisi berarti ya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang sudah terjadwal supervisi dan jadwalnya sudah di-share di ID, yang sudah kami bagikan ada 4 instrumen, menyesuaikan saja karena itu pakai instrumennya kurikulum merdeka supaya kita familiar dengan kurikulum merdeka nanti yang akan kita sambut untuk 2024-2025 itu sudah tidak ada ya. Nah, nanti instrumennya ada 4, tapi yang untuk kelas 9 hanya 3 yang dipakai ya. Jadi instrumen instrumen penelaahan modul di situ Ibu bisa garis miring RPP karena kalau di kelas 7 dan 8 itu modul aja gitu ya. Kita masih RPP yang kelas 9. Lalu instrumen yang kedua administrasi pembelajaran, yang ketiga itu penelaahan ATP itu untuk kelas 7 dari guru penggerak spesial kita. Bapak Ibu sudah mencetak nama-nama sesuai dengan namanya karena di sana ada tema, ada kelas berapa, mau jam berapa Ibu diamati atau disupervisi seperti itu. Ibu harus ada komunikasi dulu dengan supervisornya masing-masing. Cara mengajar atau model belajarnya seperti apa, penilaiannya gitu diamati oleh supervisor walaupun di instrumen ada semua. Cuma
kalau di calon guru penggerak itu di pembelajaran diklat itu kita hanya dibagi 3. Jadi pasca itu jadi ada pembicaraan yang disupervisi dengan supervisi kendalanya seperti apa, dan yang saya Bapak Ibu silakan isinya, karena di jadwal itu Bu Sri ya di kelas 9, jadi nanti menyesuaikan saja Ibu mau di supervisi itu untuk supervisi. Lalu untuk 7 Oktober, tapi karena kita ada bulan bahasa di sana ya, semua sepertinya harus berkontribusi mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi kelas 7 dan 8-nya untuk P5-nya mungkin bisa rehat dulu gitu ya, tetap fokus ke bulan bahasa. Bagaimanapun juga semua anak harus ikut serta. Berarti Pak Rizky dengan Pak Rianto sebagai ketua dari P5, Pak Rizky, Pak bisa mendengar ya Pak. Nanti Pak Rizky mungkin rehat dulu di tanggal 25 dan 26 ya Bu Sri ya, berarti 2 hari ya bulan bahasanya ya. Dan 26, 27-nya kelas 7-nya kembali ke kelas 8, nanti supervisinya terpotong waktunya begitu ya, pas bulan bahasanya itu tidak ada supervisi berarti. Lalu puncak project, karena kita juga di situ ada LDKS 30 dan 31 untuk P5, berarti kita puncak project nggak bisa di bulan tahun ya. Nah, jadi puncak proyeknya bagaimana Pak Rizky atau tanggal 1 dan minggu November di awal itu mereka istirahat saja. Jadi kita mulai di tanggal 6 atau 7 ya Pak Rizky ya. Itu untuk puncak proyek P5 tema 1 suara demokrasi. Kurikulum untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Rianto sebagai MC. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan nanti bisa japri atau ada di sesi pertanyaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.